Tuntunan Sabda Minggu 24 September tahun 2023, hari Minggu biasa yang ke-25 dalam tahun A. Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Ayat emas ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bapa, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, umat Allah yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita mendengar perikop Injil yang berbicara tentang kerajaan surga yang digambarkan oleh Yesus seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kesepakatan yang dibuat adalah upah yang diterima sedinar sehari. Ada yang bekerja sejak pukul 9 pagi, ada yang 12 siang, ada 3 sore dan 5 petang. Masalah kemudian muncul karena yang masuk bekerja lebih dahulu tidak setuju dengan kesepakatan mengenai upah. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu berlaku tidak adil karena upah mereka sama dengan yang bekerja paling akhir. Hal ini merupakan gambaran kehidupan kita. Sadar atau tidak, sikap adil, iri, dan kemurahan hati sering berjalan bersama. Kita suka iri dan bersungut-sungut saat kita melihat atau membandingkan diri kita dengan orang lain, meskipun sebenarnya kita sudah berkecukupan dan berkelimpahan. Mari kita melihat bersama 3 poin penting yang membantu kita untuk masuk lebih dalam ke pesan Injil hari ini. Yang pertama, panggilan untuk bekerja di kebun anggur. Pemilik kebun membutuhkan pekerja untuk kebun anggurnya. Karena itu, dia pergi ke pasar di mana ada banyak orang. Ia mengundang semua pekerja yang dapat ia temukan. Kita semua diundang untuk menjadi rasul-rasul atau pekerja di kebun anggur Tuhan. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa mereka tidak memiliki bakat yang cukup. Yang lain berpikir bahwa mereka terlalu muda untuk dapat melakukan apapun bagi Kristus. Dan yang lainnya berpikir bahwa tugas itu terlalu berat bagi mereka. Tetapi Kristus tidak meminta alasan. Dia meminta pekerja, kemurahan hati dan niat baik. Ia akan mengurus sisanya. Ia tidak memanggil orang yang tidak siap. Ia mempersiapkan orang yang dipanggil. Kita harus bersukacita karena kita memperoleh keistimewaan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pekerja di kebun anggurnya. Ingatlah bahwa Tuhan memanggil kita karena Ia mengasihi kita, dan di atas dasar kasih kita melakukan tugas-tugas kita. Yang kedua, jangan hanya menganggur. Kita begitu cepat mengeluh tentang masalah-masalah yang kita lihat di sekitar kita. Kurangnya nilai-nilai yang baik, adanya kekerasan, kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian dalam doa kita protes dan berkata kepada Allah, "Lihatlah dunia, mengapa engkau tidak melakukan sesuatu di dunia yang penuh dengan kejahatan ini?" Jika kita mau mendengarkan Tuhan dengan lebih seksama dalam doa, kita mungkin akan mendengar jawabannya. "Mengapa kamu menganggur di sini sepanjang hari?" Mungkin kita bingung dan tidak pernah tahu bahwa ada sesuatu yang dapat kita lakukan. Mungkin kita tidak pernah berani menghadapi situasi dan menangani masalah hidup kita dengan serius. Kemalasan adalah satu hal yang tidak dapat dimengerti oleh Tuhan. Karena itu Ia berkata, "Pergilah juga kamu ke kebun anggur." Ada yang dipanggil lebih awal, ada yang dipanggil belakangan. Tidak masalah kapan. Yang penting adalah merespons pada saat kita dipanggil. Jangan malas, kita harus bekerja bagi Tuhan. Yang ketiga, gaji atau upah yang mengejutkan. Apakah yang dapat kita pelajari dari hal ini?
Kristus adalah pencari pekerja dan pembuat penawaran serta penentu upah yang terbaik. Ia menjanjikan upah penuh kepada kita, bahkan jika kita dipanggil pada saat-saat terakhir. Apapun yang kita korbankan untuknya, walaupun sedikit saja, Dia menjanjikan kita 100% dalam kehidupan ini ditambah dengan kehidupan yang kekal. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, apa yang bisa saya berikan kepada Kristus? Apakah saya memberi banyak waktu atau hanya waktu saya yang tersisa? Karena Kristus mengundang kita semua. Penting untuk tidak melupakan bahwa dengan menolong Kristus menyelamatkan jiwa-jiwa, kita juga menyelamatkan jiwa-jiwa kita sendiri. Inilah cara untuk membangun harta kita di surga, menyimpan upah kita di surga. Saudara dan saudariku, semoga kita mendengar panggilan Tuhan dengan lebih jelas, karena Dia selalu memanggil kita untuk bekerja di kebun anggurnya. Memang akan ada saat-saat sulit dan membuat kita lemah, namun kasih karunia dan bimbingannya akan menguatkan kita. Tuhan memberkati.